Sudah terlihat anak-anak? Ya, Bu. Nah, ini LKPD-nya, yaitu kalian akan dari media ini kalian akan saya suruh untuk menjelaskan proses perkembangbiakan jagung secara generatif. Jadi tadi benar ya, generatif atau melalui proses penyerbukan. Jadi perkembangbiakan generatif atau secara apa anak-anak? Generatif. Secara melalui proses apa tadi? Mas Najib? Penyerbukan. Iya, proses penyerbukan Oh, diawali dari, penyerbukan itu yang ada tepungnya itu tadi ya, Bu? iya betul, diawali dari tepung sari Tepung ya. sari, Terus ya. terbawa oleh apa anak-anak? Anu, kena hembusan angin, Bu, tadi, Bu. Angin, Bu. Iya Angin. betul, terbawa oleh hembusan angin. Baik, coba kalian dicoba dulu untuk mengerjakan ini LKPD. Jangan lupa digambar tanamannya jagung ya. Terus kalian menuliskan proses perkembangbiakan jagung di sini. Bu Guru beri waktu berapa anak-anak? Kira-kira 10 menit cukup? 15, Bu. Oke, 15 menit. Baik, nanti perwakilan dari masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Ini Bu Guru akan membagikan LKPD. Sudah, silakan dikerjakan anak-anak. Kelompok 1, ayo kerjasamanya. Jangan ngomong sendiri-sendiri ya. Ya, Ibu. Untuk kelompok 2 dan 3, yang kompak mengerjakan berdiskusi. Ya. Sudah anak-anak? Kelompok 1, 2, 3, sudah? Oke, sudah selesai, Bu. Ya, Sudah, baik. Bu. Dari kelompok mana dulu? Perwakilan 1 orang untuk mempresentasikan ke depan Kelompok kelas. 3, Biar Bu. nanti. Kelompok 3. Kelompok Ya, 3 kelompok tadi. 3. Ketua kelompoknya Diwakili. Ika. Oh ya, Saya, Bu. Mbak Ika. Oh, Pak Edi, Mbak Ika. Mas Edi. Mau mempresentasikan ke depan? Ya, Bu. Iya, Bu. Silakan. Ya, Mana, Bu, yang saya baca, Bu? Itu ya, Bu. ya kalian. Perkembangbiakan jagung Coba saya lihat itu dulu secara... gambar tanaman jagungnya, Mas Edi. Oh iya, Oh iya, Bu. ya, sudah bagus, sudah lengkap ya. Sekarang Ya, coba Bu. jelaskan proses perkembangbiakan jagung secara generatif. Oh, Silakan. iya, Bu. Untuk bagian-bagian dari jagung itu sendiri, Bu, itu ada serbuk sari, Bu, ada Ya, tangkai sari, Bu, dan juga ada itu, Bu, kepala putiknya jagung yang kayak rambut yang coklat-coklat itu, Bu. Nah, ya, di situ nanti ada bakal biji, Bu, yang ada di bagian tengahnya itu, Bu, yang kayak spon itu. ya Terus betul. yang untuk proses perkembangbiakannya ketika tangkai sari atau kalau orang Jawa itu menyebutnya janten, Bu. Jantennya itu kalau kena angin, itu kan ada serbuk yang berterbangan kemana-mana. Nah, itu sebagian serbuknya itu, Bu, itu Ya, terbang dan menempel di bagian kepala putiknya, Bu. Nah, kemudian bisalah terbentuk yang namanya biji-biji jagung, Bu. Itu, Bu, hasil dari kelompok 3. ya, terima kasih kelompok 3. Mari kita beri applause. Untuk selanjutnya, presentasi yang kedua, silahkan perwakilan dari kelompok 1. Mas Heri, perwakilan kelompok 1. Dari kelompok kami belum selesai, Bu. Oh ya, belum selesai. Mungkin dari kelompok 2.
Kelompok 2. Kelompok Kelompok 2 itu 2, anu Bu Bu, M. dari tadi ngomong Mbak Emi. saja. Mungkin Mbak Emi. Coba presentasi kelompok 2. Gimana? Iya. Jatuh. Iya. Selanjutnya. Ya, betul. Ya. Dipetik terus diselap ya? Mungkin. Oh, dikopesi. Iya. Jadi nanti dari buahnya ini bisa dimanfaatkan di berbagai manfaatnya. Misalkan untuk apa Mbak Emi? Setelah iya bisa. Iya betul. Iya, bisa manfaatnya dibuat makanan. Sudah? Gimana? Buat jagung bakar. Iya betul. Buat bakaran Bu. jajan. Popcorn, Iya, jagung bakar. Iya betul. nasi Terima jagung. kasih Mbak Emi. Kelompok 2 tepuk tangan. Selanjutnya yang terakhir kelompok 1, Mas Heri, silakan. Jelaskan secara singkat saja, tidak apa-apa. Ya, pertama jagung dari biji tumbuh besar, buah. Setelah itu dipanen, Bu. Ya. Apa di rumah ada ini Mas Heri tanaman jagung di kebunnya? Iya, Bu, Mungkin? ini baru tanam. Oh iya iya ya. Terima kasih untuk perwakilan kelompok 1, tepuk tangan. Ya, terima kasih, Jadi Bu. ya sama-sama. Jadi dari 3 kelompok ini sudah menjelaskan mengenai proses perkembangbiakan jagung. Jadi untuk kelompok yang presentasi yang kelompok pertama sudah bekerja sama dengan baik. Kelompok kedua juga sudah. Kelompok 3 sudah menerapkan ini kerjasama, terus diskusi, saling membantu, saling memberikan pendapat sudah. Jadi untuk yang perkembangbiakan jagung secara generatif tadi, Bu Guru ulangi. Perkembangbiakan jagung ini secara apa, anak-anak? Indah, secara apa? Secara generatif. Secara generatif, Bu. Generatif. Diawali dengan apa, Ika? Diawali dengan biji. Ya, terus adanya apa tadi? Penyerbukan, yaitu dari apa? Dari angin. Tepung benang sari. Ya, Fitri. Tepung? Benang sari yang terbawa Ya. angin, Bu. Ya, betul. Fitri, bagus. Sudah jelas sampai di sini, anak-anak? Sudah jelas? Ya, Bu. Jelas Bu. Selanjutnya, Bu Guru, dari perkembangbiakan jagung ini, Bu Guru punya teks bacaan mengenai, nah ini, bagaimana jagung berkembang biak. Sudah terlihat, anak-anak? Belum. Belum? Belum, anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. LKPD, Bu. Oh ya, sebentar. Jadi untuk apa? Ini anak-anak bacaan mengenai bagaimana jagung berkembang biak. Akan saya tampilkan sebentar anak-anak.
Nah, ini. Sudah terlihat? Ya, maaf tadi Ibu Guru ada yang terlewat. Ini anak-anak teks bacaan mengenai bagaimana jagung berkembang. Ya, silakan dibaca dulu ya. Saya kasih waktu untuk membaca dan memahami 5 menit. Anak-anak. Sudah, Bu. Sudah? Ya. Baik. Setelah kalian membaca ini, kalian akan mengerjakan selanjutnya, yaitu mengerjakan ini anak-anak. LKPD tentang menentukan ide pokok. Ini sudah ya. Selanjutnya sebentar. Nah, ini anak-anak. Dari bacaan yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak di atas, kalian akan menuangkan atau menuliskan ide pokok mulai dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 5. Ya, saya kasih waktu 10 menit ya anak-anak untuk mengerjakan LKPD ini, menentukan ide pokok. Tadi sudah dibacakan ya? Sudah terlihat ini anak-anak LKPD-nya? Belum, Bu. Hmm? Ya, saya belum. Oh, punyanya Mbak Ika belum? Yang lainnya Belum, gimana? Bu. Sudah, Bu. Yang lainnya sudah? Sudah. Ya, silahkan dikerjakan dulu. Jangan lupa tetap diskusi di dalam kelompok, bekerja sama ya. Semua harus sama mengerjakan semua. Masih semangat? Semangat, Bu. Lainnya bagaimana? Kok diam semua Makasih, ini? Bu. Kerjakan, Bu, yang lain. Oh ya. Ini teks bacaannya ini ya. Ada berapa paragraf ini anak-anak yang akan ditentukan ide pokoknya? 5, Ya. Bu. Sebelum ini, ide pokok itu apa? Kalau kalian tahu, ide pokok itu apa? Kalimat utama, Bu. Gimana? Kalimat utama. Kalimat inti, Bu. Kalimat utama, kalimat inti. Ada yang lain? Otaknya Najib? paragraf, Bu. Gimana? Otaknya paragraf. Kan Oh, ide. otaknya paragraf. Boleh. Jadi ide pokok itu bisa disebut dengan kalimat utama atau yang menjadi inti dari paragraf tersebut. Nah, kalian bisa tahu ide pokok itu bisa kita temukan di mana saja dalam bagian paragraf. Di atas, Bu. Biasanya di depan, Bu. Paling awal. Oh, paling awal. Maksudnya di awal paragraf. Gitu. Di awal Iya. kalimat, Bu. Oh ya, di awal kalimat awal. Terus Kalimat awal ada paragraf. kemungkinan di akhir paragraf apa tidak? Nah, Ya. saya membaca pernah menemukan gitu, Bu. Katanya ada di akhir kalimat, Bu. Tapi gimana ya? Bingung menentukannya. Oh, bingung menentukan. Nah, sebelum tadi ini kan
kalian tugasnya saya suruh menentukan ide pokok. Nah, kalian sudah paling tidak punya gambaran kalau ide pokok ini bisa jadi kalimat utama atau yang menjadi inti dari paragraf tersebut. Bisa di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir. Jadi, untuk menentukan ide pokok ini, hal yang langkah pertama yang kalian harus lakukan itu apa, anak-anak? Baca, Bu. Pinter. Dibaca. Tidak hanya dibaca saja, harus Iya, pinter, Mbak Emi dipahami juga. Jangan hanya dibaca saja, tapi tidak paham maksud dari bacaan tersebut. Nah, setelah dibaca, dipahami, yang kedua, terus langkah yang kedua apa, anak-anak, untuk menentukan ide pokok? Langsung menentukan ide pokok tersebut, ya. Nah, coba sekarang dari kelompok 1, 2, 3, siapa yang sudah selesai menentukan ide pokok dari bacaan? Oh ya, Mbak Emi dari kelompok berapa? Saya catat dulu. Mbak Emi dari kelompok berapa, Mbak Emi? Mbak Emi dari kelompok 2 ya? Ya, silahkan. Coba paragraf 1 dulu. Ide pokoknya apa? Baik, kita lihat dulu di bagian bacaannya. Ya, apa? Ya, ada tanggapan lain? Ya, betul. Sekarang untuk yang ide pokok pertama, jagung merupakan apa? Lihat. Ya, betul. Ada jawaban lain dari kelompok lain, 1 dan 3? Tidak ada? Betul ya, jadi untuk ide pokok yang pertama ini jagung merupakan sumber karbohidrat dan bahan makanan pokok. Terus lanjut, paragraf kedua. Ya. Iya, betul. Perkembangbiakan jagung dimulai dari biji. Seperti tugas yang tadi sudah kalian kerjakan, bahwa jagung itu perkembangbiakannya dimulai dari menanam biji. Selanjutnya biji itu akan tumbuh menjadi tanaman jagung yang kecil, terus yang besar, terus lama-kelamaan akan menjadi buah berbuah, yaitu buah jagung. Dapat dimanfaatkan untuk makanan pokok juga. Ya, anak-anak. Baik, terima kasih Mbak Emi dari kelompok 2. Selanjutnya, dari kelompok 1 dan 3, silahkan menentukan paragraf 3 dan 4. Silahkan, perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 1 ada Erma, Fitri, Indah, Heri. Silahkan salah satu ke depan untuk membacakan ini ide pokoknya. Ya, Bu. Ya, Mas Heri, kelompok 1, silahkan. Bacaannya, Bu. Paragraf yang ini, 3. Ya. Bunga jagung memiliki helai-helai membuat halus pada bagian ujungnya, Bu. Betul, anak-anak? Untuk yang ide pokok yang ketiga, betul ya?
Jadi bunga jagung ini memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Terus yang paragraf keempat. Coba Mas Heri, paragraf yang keempat. Paragraf yang keempat. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Betul? Salah, Ayo, Bu? dari kelompok lain bisa menanggapi? Kelompok 2, betul apa salah ini? Untuk yang paragraf 3, Mbak Emi atau yang lain. Paragraf 4. Iya betul deh. Di awal ya, berarti ini ide pokoknya di mana Mbak Emi? Di awal ya ini. Jadi bunga jagung berkembang menjadi buah jagung. Ya, yang betul itu. Sudah, terima kasih kelompok 1. Yang terakhir, kelompok 3. Menentukan ide pokok dari paragraf terakhir, yaitu paragraf 5. Silahkan perwakilan kelompok 3. Kelompok 3 ada Mas Najib, Mbak Ika, Mbak Yunita. Silahkan. Bu, paragraf Kelima, terakhir Mbak Yunita. ya. Jagung sebagai bahan makanan manusia. Sip, sebentar aku dulu. Ya, Mas Hedi tadi sudah menjawab. Sekarang gantian Mbak Yunita ya. Mas, ini saya keliru sebutnya, maaf. Saya coba jawab ya, Bu Indra. Ya. Ide pokoknya, biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai perkembangan ke perkembangbiakan jagung. Ya, betul. Jadi kalau di sini ide pokoknya berada di awal atau di akhir, Mbak Yunita? Di bagian akhir, Bu. Di bagian akhir, ya betul. Sudah sampai di sini dari kelompok 1, 2, 3 sudah bagus ya. Sudah menjawab dengan benar. Tadi ada temannya yang kurang benar, ada yang menanggapi. Jadi saling bekerja sama. Sudah? Terus selanjutnya dari teks bacaan ini perkembangbiakan buah jagung itu secara generatif ya anak-anak. Jadi dimulai dari biji, terus bertumbuh lagi menjadi tanaman jagung kecil, dan lama-kelamaan ini nanti akan berkembang lagi menjadi buah jagung. Jadi diawali lagi, tadi di awal dijelaskan melalui proses apa? Awalnya itu yang terbawa angin. Generatif. Penyerbukan, Bu. Penyerbukan. Lalu terbawa angin. Yang terbawa angin itu apa, Mas Edi? Yang terbawa angin itu apa ya? Oh, ini Bu, serbuk sarinya, Bu, yang putih Iya. kuning-kuning itu, Bu. Iya, betul, betul. Sudah sampai di sini. Sudah paham ya cara menentukan ide pokok? Ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham? Iya, Bu, paham. Ya, selanjutnya tadi kalian masih ingat Bu Guru di awal membawa selain tanaman buah jagung dan juga tanaman cocor bebek. Oh, Bu Guru ada, membawa Bu, apa bunga lagi? kertas. Bunga Ya, kertas, bunga yang Bu. terbuat dari kertas. Dari kertas. Iya, karena tadi Ibu mau menanamkan jiwa cinta lingkungan. Jadi tidak memetik bunga, kita bisa memanfaatkan kertas lipat untuk membuat bunga tersebut. Nah, baik. Sekarang Bu Guru akan
Untuk bunga, kalian bisa amati di sekitar kalian. Bunga itu ada apa saja anak-anak ya kalau di sekitar rumah kalian? Di sini ada bunga desa, Bu. Itu Bunga masuk apa, bunga Mas enggak, Bu? Edi? Bunga desa, Bu. Bunga desa. Apa itu? Bukan ya, Bu. Itu kadang-kadang orang-orang suka itu, Bu, menyebutkan bunga desa, bunga desa. Itu saya kan enggak tahu bunga desa itu apa. Apakah termasuk bunga-bunga ini, Bu? Bunga desa, mungkin itu bunga yang ditanam di daerah Desa. Oh pedesaan. iya, Bu. Ya, jadi itu indah warnanya, terus warna-warni. Ini terlihat ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, seperti tadi bunga yang Bu Guru bawa ini, kalian lihat warnanya. Ini kan warnanya sangat indah ya. Berwarna apa anak-anak ini? Merah, Bu. Merah. Terus ini tangkainya. Nah, bunga indah ini tidak hanya tumbuh di negara kita. Negara apa? Negara kita? Indonesia, Bu. Indonesia. Jadi negara-negara lain itu seperti negara tetangga juga punya bunga-bunga yang cantik. Karena kondisi geografisnya hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Jadi perhatikan misalkan bunga di negara-negara tetangga. Misalkan ini, perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Mana itu bunga Kamboja yang berwarna apa anak-anak? Putih. Bunga Kamboja? Putih. Putih. Di daerah kalian ada apa tidak Ada, tanaman Bu. bunga Kamboja, anak-anak? Ada. Biasanya di Ada. rumah makan, Bu. Bu, Kamboja itu, Oh, bunga Kamboja itu dari mana, Bu? Dari bunga Kamboja. Kamboja ini berasal dari mana, Dari mana, anak-anak? Bu? Saya kan nggak tahu, Ayo, Dari Heri. Mas Kamboja. Ya, kamu Najib. gitu. Mas Najib, tahu bunga Kamboja itu dari mana? Halo, Mas Najib. Ngamun, Bu. Atau bisa dibantu Mbak Indah. Ya, Bu. Di mana asal bunga Kamboja? Soalnya biar pet, Bu. Oh, Mana, Bu? Ya, nggak tahu saya, Bu. Indonesia, Bu. ya bukan dari Indonesia sebenarnya. Bunga Kamboja itu dari Amerika Tengah, tetapi banyak atau sering dijumpai, ditemukan di Indonesia dan Laos. Ya, Bu. Bukan Laos bahan makanan ya anak-anak. Ini Laos itu negara. Dan bunga Kamboja ini biasanya kalau kalian lihat pernah ke Bali apa tidak anak-anak? Pernah, Bu. Belum, Bu. Oh, Belum, Mbak Indah Bu. sudah pernah. Di sana penarinya biasanya menggunakan perlengkapan tari dari bunga Kamboja. Kamboja. Ya, betul. Atau ini nama latinnya itu Dor Campa. Jadi di negara tersebut bunga ini digunakan untuk dekorasi, upacara keagamaan, dan juga penyambutan dari tamu. Nah, bunga-bunga ini juga tumbuh di negara-negara ASEAN. Seperti khusus bunga Kamboja Bu. ini ada di Indonesia, Laos. Ya, Mas Edi, sudah Sudah pernah? mau istirahat loh, Bu. Oh iya, sebentar Sudah lagi. mau Kurang istirahat, satu Bu, ini, lagi Bu. ya. Ya, Bu Bu. Guru mau ini ASEAN, negara ASEAN. Kalian pernah Oh dengar iya, nggak Bu. anak-anak negara ASEAN itu? Nah, ini di bahan ajarnya ya, bisa kalian pelajari. Negara ASEAN ini berdiri di berdiri di Bangkok 8 Agustus 1967. Yang mewakili ini Indonesia diwakili Adam Malik, Malaysia Tun Abdul Razak, Thailand siapa anak-anak ini? Filipina siapa Mbak Indah? Narsi. Ramos. Ramos. Dan Singapura Bu Fitri, Mbak Fitri. Ya, Raja Ratman. Nah, di negara-negara ASEAN ini juga tumbuh berbagai jenis bunga yang indah atau bisa di masing-masing negara ini punya bunga nasional. Nanti kalian akan Bu Guru
berikan tugas untuk menuliskan bermacam-macam bunga, jenis bunga nasional yang ada di ASEAN beserta kalian membandingkan kondisi geografisnya. Ini anak-anak. Sudah terlihat tugasnya? Sudah, Bu. Nah, ini. Jadi, ini akan dituangkan dalam bentuk diagram Venn. Jadi, kalian memilih 2 negara ASEAN tersebut dari buku, dari teks bacaan yang berjudul Masyarakat ASEAN. Beragamnya masyarakat ASEAN yang ada di bahan ajar kalian. Kalian nanti boleh dibaca ya. Terus pilih 2 negara, persamaannya apa saja, terus kalian tuliskan jenis bunga nasional dari negara tersebut. Sudah jelas anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, nanti perwakilan dari masing-masing kelompok ya. Baik, saya Bu Guru kasih waktu 10 menit dari sekarang untuk mengerjakan ini. Nah, ini teks bacaannya kehidupan sosial dan budaya negara ASEAN. Jadi kalian dari teks bacaan ini yang ada di bahan ajar, kalian pilih saja 2 negara. Mana yang kalian mau bandingkan, kondisi geografisnya juga, nanti kalian sajikan dalam bentuk diagram Venn. Dan juga kalian tuliskan bunga nasional dari negara tersebut. Ada yang sudah selesai? Ya, dari kelompok berapa? Silahkan. Mbak Emi dari kelompok 2. Mau membandingkan negara mana, Mbak Emi? Ya, baik. Yang kedua? Ya. Terus untuk perbandingan kondisi geografis dan sosial budayanya, apa saja Mbak Emi? Ya. Ya, bunga khasnya. Terus, ini anggrek ini dari negara mana Mbak Emi? Oh iya, sama-sama punya bunga anggrek ya. Terus, ya, ya baik. Terima kasih ya. Sudah, Mbak Emi? Sudah? Ya, terima kasih. Untuk kelompok lain, mungkin perwakilan satu kelompok saja. Ayo kelompoknya Mas Edi. Belum selesai, Bu. Belum selesai. Untuk kelompoknya Mas Heri, sudah selesai apa belum? Belum, Bu. Sulit, Bu. Sulit ya. Nah, jadi bisa punya gambaran tadi di kelompoknya Mbak Emi. Jadi yang dibandingkan itu negara Indonesia dan Singapura. Sama-sama beriklim tropis dan punya jenis bunga yaitu bunga anggrek. Bunga anggrek menjadi bunga khas dari 2 negara tersebut. Ya, begitu Mbak Emi. Sudah, untuk yang lain sudah bisa ya? Ya, Bu. Nanti kami lihat Bu, nyontek tugas teman-teman, Bu. Menyontek.
Ya, nanti bisa dilanjutkan lagi. Kan tadi Baik, untuk ketinggalan, Bu. presentasi hari ini, terima kasih ya teman-teman. Jadi dari kelompok 1, 2, dan 3, ini sama-sama mempresentasikan dengan baik dan juga terlaksana tugasnya. Jadi Bu Guru akan memberikan penghargaan satu kelompok, yaitu Bu Guru memilih kelompok dari Mbak Emi. Bu Guru akan memberikan reward berupa bintang. Nanti bisa ditempel di depan kelas atau di samping ini papan tulis. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, Baik, saya nggak dari tahu. pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, yang pertama tadi mengenai apa anak-anak? Perkembangbiakan jagung secara generatif. Terus yang kedua, ini kita menentukan ide pokok dan informasi penting pada teks bacaan berjudul bagaimana cara jagung berkembang biak. Selanjutnya yang ketiga ini kita membandingkan dua negara pada kondisi geografis, sosial budaya, dan juga menuliskan jenis bunga yang ada di negara ASEAN. Baik, terima kasih untuk hari ini. Selanjutnya, sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu Guru akan memberikan kalian soal evaluasi, ya. Bentar. Soal evaluasi ini dikerjakan ya, nanti ada 10 soal. Evaluasi mulai dari muatan pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan yang terakhir ada ini IPS. Ada 10 anak-anak ya, sudah dikerjakan. Sudah tahu soalnya ya? Silahkan dikerjakan dulu. Nanti setelah dikerjakan, coba sudah ya. Mbak Emi, untuk mengumpulkan soal evaluasi dari teman-teman. Silahkan Mbak Emi dikumpulkan ya. Ya, sudah. Terima kasih Mbak Emi. Ya. Selanjutnya sebelum menutup pembelajaran, mari kita menyanyikan sebuah lagu anak-anak. Kalian sudah pernah dengar lagu Menanam Jagung? Baik, mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Dipimpin Mbak Emi. Ayo, yang semangat. Ya. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkulmu. Kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul yang dalam, tanah yang longgar, jagung kita. Ya baik, terima kasih Mbak Emi. Sudah sekian Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini. Silahkan Mas Najib, Mas Edi untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita selesai kegiatannya, berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Indra Dwi Arianti. Mungkin bagi teman-teman ya, ketika saya menyampaikan Bu mau istirahat, berarti itu waktunya sudah ada warning bahwa itu sudah bisa Bu ya, bisa sudah mendekati habis. Itu berarti kalau sudah Bu sudah mau istirahat, itu berarti saya sudah di situ selanjutnya sudah 30, 32, 33 itu saya tadi kan yang di house pertama kan juga demikian saya berikan waktu. Jadi itu kode kalau jenengan sudah harus persiapan untuk
jangan terlalu panjang, tapi nanti bisa apa yang di akhir presentasinya sudah bisa harus disampaikan. Siap. Mungkin seperti itu boleh ya, Bu? Jadi saya beri kode. Ya Pak, maaf tadi. Nggih, nggak apa-apa, tahu. Ibu. Nggih. Mungkin masukan Pak Edi. dari Ibu Ida Ya. Fitri. Monggo, Baik, Ibu. terima kasih. Ya memang waktunya tadi lama ya. Jadi mulai jam 45 menit, Bu. Nggih. 45 menit presentasinya. Hampir 1 jam tadi. Karena ini waktu membagi kelompok itu enggak semuanya harus tuntas ya. Jadi seperti tadi paragraf 1 sampai paragraf 5. Yang penting sintaknya sudah kelihatan, Ibu. Jadi enggak perlu sampai semuanya dibahas sampai paragraf 5, mungkin 1 2 cukup. Jadi sintak-sintaknya itu sudah terlihat, sudah bagus. Iya, Ibu. Ya. Sudah Bu Indra kasih plus dulu ya. Sudah bagus ya. Hanya gini, Bu. Ya, jadi sedikit Bu Indra, jadi masukannya itu tadi kesimpulan itu dibaca di awal. Jadi ketika menjelaskan IPA belum di akhir sudah disimpulkan. Jadi ya, kesimpulan itu ada di akhir. Semuanya nanti ditarik pada akhir pembelajaran. Kemudian masukannya itu terus tadi gini, awal tadi kan video itu tentang penyerbukan, kemudian IPA disuruh LKPD-nya tentang itu lagi gitu. Menurut saya karena itu sudah linear ya antara bahasa Indonesia, bacaannya juga tentang penyerbukan. Nah itu apa enggak sebaiknya bahasa Indonesia dulu karena anak sudah membaca. Jadi anak-anak sudah punya modal. Gitu. Jadi awal diberikan bacaan tentang penyerbukan tadi, jadi siswa sudah bisa membaca, sudah ada modal tentang penyerbukan tadi dari membaca, terus menyimpulkan paragraf-paragraf itu, nah, baru masuk ke IPA. Itu kan linear sudah. Berarti nanti di kegiatan RPP-nya yang bahasa Indonesia dulu ya Bu? Iya, jadi karena tadi saya lihat itu kan menampilkan videonya sama gitu. Dengan bacaan ya, itu bisa dijadikan satu karena jadi bahasa Indonesia misalnya bacaan dulu, nah ini siswa sudah membaca, sudah punya pengetahuan awal ya, pengetahuan awal tentang penyerbukan. Nah IPA, jadi LKPD-nya bisa jadi satu itu. LKPD bahasa Indonesia sama IPA bisa karena sudah linear. Bu. Saya kira itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih Dokter Dwi. Bagus, Wendra. Ada poin-poin plusnya ya. Tadi ada ketakutan sama Pak Najib ya nggak berani bawa bunga asli, tapi sudah punya tanaman asli itu. Ada tanaman cacar bebek ya. Iya. Dan bagus, ada rewardnya juga. Jadi penilaian efek baik, bagus Bu. Maaf suaranya Ibu. Agak putus-putus Ibu Dr. Dwi. Maaf putus-putus Ibu. Suaranya belum sampai, Bu.